Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ir raja'aka bila mana mengembalikan kepada kamu, fa'ir raja'aka bila mana mengembalikanmu Allah ila ta'ifat kepada segolongan minhum dari mereka, yaitu golongan-golongan munafikin Madinah yang tidak mau ikut berperang. Fasta'dzanuka, maka mereka minta izin kepada kamu lil khuruji, untuk bisa keluar bersamamu, untuk ikut perjuangan lagi nanti kalau ada. Fakul, maka katakanlah kepada mereka, lan takhruju, sekali-kali kalian tidak akan keluar ma'i bersama aku abadan selamanya. Walang tuqatilu, dan sekali-kali kalian tidak akan berperang ma'i beserta aku, memerangi ma'i bersama aku maduan musuh. Innakum, sungguhnya kalian raditum, telah ridha, telah rela bil qu'udi, dengan duduk awal maratin, di kali pertama. Fa'udu, maka duduklah kamu, tidak usah ikut berjuang. Duduklah kalian semuanya ma'al khalifin, duduk bersama orang-orang yang tertinggal dari perjuangan, sama orang, para perempuan, sama anak-anak kecil sana. Masya Allah. Sifatnya orang munafikin itu begitu. Kalau sudah diajak berjuang tidak mau ikut, nanti orang pulang dari perjuangan, nanti insya Allah ikut. Insya Allah apa enggak tahu, ada insya Allah apa enggak, itu orang kafir itu. Nah, nanti kalau ada lagi saya ikut. Nanti ada, kalau lagi berjuang tidak ikut lagi, ya seperti itu. Hanya janji-janji tok palsu. Wala tusalli, dan janganlah kamu salat ala ahadin, atas seorang minhum dari mereka mata yang mati abadan selamanya. Jangan kamu salati. Wala takum, janganlah kamu berdiri ala qabrihi, atas kuburan mereka untuk berdoa atau untuk menguburkan mayat mereka atau untuk mengziarahi mereka. Jangan, udah. Innahum, sungguhnya mereka itu kafaru, telah kafir billahi, kepada Allah, wa rasuli, dan utusannya Allah, amatu, dan mereka mati, wahum, sedangkan mereka fasikun, sama kafir, sama fasik semuanya, yaitu kafir maksudnya. Jadi orang itu suhbah itu ada dua. Ada suhbah dengan hati, ada suhbah dengan anggota badan, dengan jawarih saja. Ada suhbah yang nomor 3 lagi sebetulnya ini, ya jawarihnya dan hatinya. Kalau orang-orang iman, orang para sahabat, itu mereka suhbah dengan baginda Nabi ya SAW, badannya, zahirnya dan batinnya. Itu semua suhbah dengan baginda Nabi. Sedangkan orang-orang munafikin, mereka itu zahirnya kayak suhbah dengan baginda Nabi, zahirnya. Tetapi batinnya itu kumpulannya sama orang kafir. Kumpulan sama orang kafir. Nah, kalau orang-orang zaman akhir sekarang ini itu seperti Uwais Al-Qarani, orang-orang soleh zaman akhir. Zahirnya tidak bisa kumpul dengan baginda Nabi, tetapi hatinya selalu kumpul dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya hakikatnya suhbah itu suhbah dalam hati ini. Walaupun zahirnya kumpul dengan Nabi, tapi hatinya enggak kumpul dengan Nabi, ya itu ya bukan sahabat, bukan orang beriman. Wong kumpulnya sama orang kafir. Makanya orang-orang munafikin ini satu kampung dengan baginda Nabi, melihat baginda Nabi langsung, bicara dengan baginda Nabi langsung, ya. Tetapi hatinya selalu bersama orang kafir. Tidak beriman dengan Allah, tidak beriman dengan utusannya Allah. Zahirnya juga sholat juga, maka baginda Nabi katakan jangan sholat sama langsung, oleh Allah SWT katakan jangan sholat sama orang mayat mereka. Jangan berdiri di kubur mereka kalau mereka dikubur. Jangan berdiri untuk mendoakan mereka. Udah, ya, mereka itu orang kafir, walaupun kelihatannya orang iman. Hanya kita ini walaupun zaman kita ini jauh dengan baginda Nabi,
Dengan begitu, kalau hati kita bersama Nabi, ya sama saja suhbah dengan baginda Nabi. Walaupun jauh zamannya dengan baginda Nabi, hakikatnya itu ada dalam hati itu siapa, ya itulah jadimu apa. Wala tu'jibuka, dan janganlah mengherankan kamu, menakjubkan kamu Muhammad, amwaluhum, harta mereka, harta-harta mereka, wa auladuhum, dan anak-anak mereka. Innama yuridullah, hanyalah Allah Subhanahu wa taala menginginkan ayyu'adzibahum, untuk menyiksa mereka, biha, dengan anak-anak dan harta mereka, fid dunya, di dunia. Jangan engkau itu takjub dengan harta dan anak-anak mereka. Justru harta dan anak mereka itulah yang akan jadi siksa mereka di dunia ini. Akan susah habis-habisan, akan sedih, akan udah segala macam kesusahan akan menimpa mereka gara-gara dari harta dan anak. Ketika mereka masih hidup dan ketika mereka mati, mereka mencintai harta habis-habisan, mereka mencintai anaknya habis-habisan, dan ketika mati mereka akan tinggalkan harta itu langsung habis-habisan. Maka akan sakit sekali hatinya itu. Orang itu tinggal apa yang dicintai kok. Seorang itu kalau hilang barangnya yang dicintai, dia akan sakit. Kalau hilang barangnya yang tidak dicintai, dia tidak sakit. Ya. Kalau orang itu melihat orang mati di jalan, di rumah sakit, dia nggak kenal, nggak ada hubungannya, ya toh, dia sekarat, dia biasa aja. Oh mati, sekarat ya? Oh iya sekarat. Seperti dokter itu yang nangani orang sakit, dia nggak kenal ditangani. Orang sakitnya biasa aja. Ya. Tapi kalau anaknya dokter yang sakit, dokternya nangis. Nangis nggak dokternya? Nangis, susah, karena dia cintai. Demikian juga, jadi manusia kalau cintanya itu kepada dunia ini tinggi, begitu dia mati dia nangis habis-habisan. Tapi kalau dia cintanya sama dunia itu rendah atau tidak mencintai dunia, dia meninggalkan dunia itu tenang aja. Maka dia enak aja meninggalkan dunia. Tambah lagi kalau dia cintanya kepada akhirat tinggi, maka begitu mati dia seneng karena mau mendatangi yang dicintai. Tapi kalau cintanya dunia itu tinggi, dan orang itu masalah cinta akhirat dan dunia ini kebalikan. Begitu tinggi cinta akhiratnya, ya, maka akan rendah cinta dunianya. Begitu tinggi cinta dunianya, akan rendah cinta akhiratnya. Maka orang mati yang paling sakit itu orang yang ketika dalam kondisi cinta-cintanya kepada dunia. Ya, orang kafir ini begitu dikatakan, justru harta-harta mereka dan anak-anak mereka itu dijadikan Allah sebagai azab bagi mereka. Karena sakit yang paling tinggi itu sakit yang ada dalam hati. Orang itu kalau hatinya sakit, itu membunuh dirinya, iya kan? Nah, tapi kalau orang itu tubuhnya sakit, diobati, betul kan? Artinya kalau dia sudah sakit hati, dia itu nggak kuat sampai pengen menghilangkan sakit hatinya dengan cara bunuh diri, betul kan? Tapi kalau yang sakit itu hanya zahirnya saja, dia malah semangat hidup, malah berobat, jual sawahnya, jual ini untuk hidup. Paham maksudnya? Artinya itu ringan, artinya ringan. Sakit zahir itu tidak menjadikan dia itu terus putus asa, enggak. Tapi kalau sudah sakit hati, udah itu sudah putus asa habis-habisan. Makanya sakit itu yang paling sakit itu adalah sakit hati. Watasaka, dan keluar angfusuhum, nyawa-nyawa mereka, diri-diri mereka, wahum, dan mereka kafirun, dalam kondisi kafir, orang-orang kafir. Wa idza unzilat, bila diturunkan suratun, satu surat, an aminu, ada satu kelompok dari Al-Quran atau surat atau satu golongan Al-Quran, an, sesungguhnya aminu, berimanlah kalian billahi, kepada Allah, wajahidu, dan berjuanglah ma'a Rasulullah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ista'dzanaka, maka minta izin ulu tauli, orang yang kaya, minhum, dari mereka. Wa qaulu, dan mereka berkata, darna, kami nakun, kami bersama, kami adanya kami ma'al qaidin, bersama orang-orang yang duduk-duduk saja. Coba diajak untuk keluar,
untuk memperjuangkannya agar Allah, udah biarkan kami duduk aja sama orang ya, bersama para anak kecil dan wanita itu. Radu, mereka ridha bi ayyakunu, untuk mereka menjadi ma'al khalifin, bersama orang, untuk mereka berada ma'al khalifin, bersama orang-orang yang tertinggal dari perjuangan, bersama para wanita. Wa tabi'a, dan dicap ala qulubihim, atas hati-hati mereka. Fahum, maka mereka la yafqahun, tidak faham. Lakin ar-rasulu, tetapi ar-rasul, baginda Nabi Muhammad SAW, walladzina, dan orang-orang amun yang beriman ma'ahu serta Rasul, jahadu, mereka berjuang bi amwalihim, dengan harta-harta mereka, wa anfusihim, dan diri mereka, nyawa-nyawa mereka. Maulaika, dan mereka lahum, bagi mereka al khairat, kebaikan-kebaikan di dunia dan akhirat. Di dunia mereka dapat kebaikan, ya harta dunia, dapat ghanimah dan sebagainya. Dan mereka mendapat di akhirat juga, kalau mereka mati ya mati syahid juga. Maulaika, dan mereka hum, yang mereka al muflihun, orang-orang yang beruntung. Ada menjanjai Allah lahum, kepada mereka jannatin, surga tajri, yang mengalir min tahtiha, dari bawahnya surga itu al anharu, kali-kali, khalidina, mereka kekal semuanya fiha, di dalam surga. Dzalika, yang demikian itu al fauzul azim, keuntungan yang agung. Wajah, dan datang al mu'adziruna, orang yang dikasih udzur minal a'rabi, dari kalangan orang-orang Arab, orang-orang kampung. Liyudana, untuk diizini lahum, bagi mereka tidak mengikuti perjuangan. Wa qa'adalan, duduk alladzina, orang-orang kadzabu, yang membohongkan Allah wa rasulah, dan utusannya Allah, tidak mau mengikuti perjuangan. Jadi mereka itu minta izin, tidak ikut perjuangan. Dari kalangan orang-orang Arab itu, orang-orang kampung, orang munafiknya orang-orang kampung. Akhirnya sama baginda Nabi diizini juga. Ya, kadang-kadang baginda Nabi itu ngizini itu bukan berarti satu kebaikan juga, bukan satu kebaikan. Minta izin, ya, alasan begini, ya. Kenapa? Karena mereka itu ya memang Gusti Allah tidak pengen mereka itu keluar jalannya Allah. Sayusibu, akan mengenai alladzina kafir, orang yang kafir, minhum, dari mereka, adzabun alim, adab yang menyakitkan. Ya, orang-orang itu harus pinter-pinter. Harus pintar-pintar. Seperti orang waktu ngaji begitu. Tuan, saya ini ngaji, saya minta izin. Izin apa? Saya tidak ikut ngaji selama ini, saya ikut ulangannya saja. Ya, kamu nggak pernah ngaji, yang ulangan itu aja. Saya nggak pernah ngaji. Walaupun dapat ijazah, saya pengen ijazah, ya nggak dapat apa-apa. Ijazah itu kertas itu aja, nggak ada apa-apanya. Bukan satu kebaikan. Kalau nggak ngaji, demikian juga ini orang ini ya. Begitu, aku sudah diizini, iya diizini, tapi bukan kebaikan untuk kamu. Seumpama begitu. Saya tidak pengen ngaji lagi, bukan berarti kebaikan untuk kamu. Sudah diizini kok, ya diizini, tapi keburukan aja bagi kamu. Bukan mesti orang itu diizini itu berarti kebaikan, itu enggak. Kamu kan yang minta izin karena kamu mau ngaji, ya kan gitu. Saya izin tidak mau wiritan, ya nggak apa-apa. Yang rugi kamu, izini dengan ijazah. Maka orang-orang munafikin izin, tidak, saya ini ada begini, ada begini. Ya, saya nggak pengen ikut berjuang. Ya gitu aja. Maka baginda Nabi. Baru ketika sahabat baginda Nabi yang betulan itu malah yang nggak izin itu Ka'ab bin Malik, yang ceritanya Ka'ab bin Malik.
Semua yang izin-izin itu nggak apa-apa. Baru sahabat baginda Nabi yang betulan baginda Nabi, saya ini tidak punya alasan apa-apa, saya yang betul-betul yang salah itu saya tidak mau tidak ikut berjuang sama engkau. Ini yang salah saya ketinggalan. Nah, ini baru jujur. Baginda Nabi mengatakan, yang ini baru jujur. Ya, tunggu dulu. Akhirnya dihukum sampai 50 hari tidak diajak bicara sama seluruh orang Islam. Orang yang baik itu loh malah dimarahi sama baginda Nabi. Sing elek-elek munafikin itu malah diizini aja. Jadi kadang-kadang itu baginda Nabi menghukum justru orang-orang yang hebat itu lah malah yang harus dihukum itu. Kalau orang yang gresekan itu nggak usah dihukum, dibiarkan aja untuk apa itu. Nah. Begitu. Agama seperti itu. Maka jangan kalau sudah diizini saya itu nggak ikut ngaji nggak masalah kok. Itu umpamanya pelajar. Itu bukan nggak masalah, ya kamu sendiri yang rugi nggak ngaji. Bukan nggak masalah, kamu sendiri yang nggak ikut berjuang, kamu rugi juga. Jadi harus pinter-pinter orang itu berpikir itu harus pinter. Karena itu bukan untuk orang lain, yaitu untuk dirimu sendiri, untuk dirimu sendiri. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah.